Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah yang tinggal di rumah, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan dalam hidup kita. Allah tidak pernah menjadikan hidup kita sengsara. Sesungguhnya apa yang sudah Allah karuniakan, yang sudah Allah rencanakan, yang sudah Allah ciptakan untuk kita adalah segala hal yang membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Maka kita memuji Allah, Zat yang telah mengatur alam semesta. Allah yang telah menjadikan langit dengan berbagai benda langit yang jumlahnya ada miliaran dan semuanya bergerak. Semuanya bergerak dengan teratur. Benda-benda langit yang selalu sujud kepada Allah, yang selalu bertasbih kepada Allah, dan mereka tidak pernah ada yang protes kepada Allah. Di antara sekian benda langit, itu ada yang perjalanannya berputar begitu cepat, ada yang perjalanannya tidak terlalu cepat, dan mereka yang perjalanannya tidak cepat, mereka tidak protes kepada Allah, kenapa dia diperjalankan dengan putaran yang tidak cepat. Dan semuanya teratur, tidak ada yang bertabrakan. Semuanya teratur, tidak terjadi kekisruhan di antara mereka. Sehingga begitu serasinya langit itu diciptakan oleh Allah dan benda-benda langit diperintahkan oleh Allah. Selama mereka semuanya bertasbih kepada Allah, maka akan terjadi keharmonisan di langit. Begitu juga dengan di bumi. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah menciptakan makhluk yang jumlahnya sangat banyak di bumi ini. Manusianya ada miliaran, binatangnya ada miliaran. Dan semuanya hidup dan semuanya mendapatkan haknya masing-masing. Dan Allah mengatur keserasiannya. Ada yang diciptakan dengan kulit putih, ada yang diciptakan dengan kulit hitam, ada yang diciptakan menjadi orang yang kaya, ada yang diciptakan menjadi orang-orang yang miskin. Semuanya terjadi semata-mata dengan kehendak Allah. Dan semuanya diatur oleh Allah supaya terjadi keserasian, terjadi keharmonisan, terjadi kebaikan. Kita memuji Allah, bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwa semua makhluk itu Allah atur, Allah kendalikan. Semuanya telah Allah jadikan dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Maka semuanya dapat menjalani kehidupannya. Semua binatang bisa makan, apapun makanannya. Tidak pernah mereka kekurangan stok makanan. Semua mendapatkan hak seperti apa yang mereka butuhkan. Bagi yang berjalan dengan kakinya, maka Allah ciptakan kakinya dan kakinya berjalan dengan baik. Bagi yang diciptakan berjalan dengan sayapnya, maka Allah ciptakan sayapnya. Bagi yang berjalan dengan perutnya, maka Allah ciptakan perutnya. Dan itu semuanya membawa kebaikan. Sungguh itu semua bukan rencana manusia. Itu bukan rencana makhluk yang tidak ada apa-apanya. Itu semua adalah rencana Allah. Maka dari sinilah kita akan memuji Allah dalam berbagai keadaan. Ketika kita diangkat derajatnya oleh Allah, itu kehendak Allah. Maka ada rencana Allah, kenapa kita diangkat derajatnya. Dan ketika kita diletakkan oleh Allah di derajat yang tidak setinggi itu, maka itu juga rencana Allah. Dan kita tidak pernah tahu kenapa Allah tidak meletakkan kita pada derajat yang tinggi. Ketika kita diberi kekayaan oleh Allah, itu juga rencana Allah. Ketika kita dikurangi pemberian kekayaannya oleh Allah, itu juga rencana Allah. Sehingga kita tetap bersyukur karena ini semua adalah bagian dari apa yang diatur oleh Allah. Kita tidak pernah mengeluh, kita tidak pernah menderita. Tugas kita adalah kita bertasbih, kita senantiasa memuji Allah,
mengakui kemahasempurnaannya Allah, mengakui ketidakmungkinan Allah itu melakukan sesuatu yang salah, mengakui kemustahilan bahwa Allah tidak mungkin melakukan itu di luar pengetahuan Allah atau di luar kendali Allah. Kalau kita mengalami sakit, maka sakit itu adalah sebuah kebaikan untuk alam semesta ini. Kalau kita meninggal pun, maka meninggal itu juga satu kebaikan dalam rencana Allah. Kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang direncanakan oleh Allah. Tugas kita adalah kita berserah diri, kita Islam, kita menyerah apapun yang Allah perintahkan. Maka tugas kita adalah ta'abud, melakukan pengabdian, melakukan penyembahan semata-mata kepada Allah. Sehingga kondisi ketika kita merasa bersyukur ini akan mengantarkan kita menjadi hamba yang baik. Semua kebaikan yang kita lakukan juga atas dasar syukur ini. Kita akan sholat karena kita bersyukur kepada Allah. Kita puasa karena kita bersyukur kepada Allah. Kita menolong orang karena kita bersyukur kepada Allah. Kita menjaga lisan karena kita bersyukur kepada Allah. Kita mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu juga karena dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Jika kita bisa melakukan ini semua dengan atas dasar syukur, maka Allah akan selalu berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika hilang rasa syukur itu, jika hilang ucapan kita untuk memuji Allah, yang kita sanjung, yang kita agung-agungkan, yang kita besar-besarkan adalah dunia. Yang kita sebut-sebut hanyalah dunia. Yang kita harap-harapkan hanyalah dunia. Walaupun kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kalau kita sholat, tapi berharap dunia, kita berbuat baik dengan orang, lalu kita berharap dunia, semata-mata hanya dunia itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita harapkan sebagaimana yang kita inginkan. Marilah kita kembali kepada jalur utama kita. Allah telah mengatur kita dengan aturan Allah, dengan kemahasempurnaannya Allah, dengan rencana yang terbaik dari Allah. Ketika Allah perintahkan kita puasa di bulan Ramadan ini, Allah kekang kita untuk tidak keluar dari rumah, dan kita tidak bertemu dengan saudara-saudara kita sebagaimana biasa, maka kita bersyukur kepada Allah. Ini pasti ada rencana Allah, di sini pasti ada kebaikan yang Allah laksanakan, yang sedang Allah kerjakan. Tugas kita adalah berserah diri kepada Allah. Kita tetap melakukan tugas-tugas kita masing-masing. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang beriman, maka tugas kita sholat, tugas kita puasa, tugas kita membaca Al-Quran, tugas kita mengendalikan diri, semua kita lakukan dengan baik. Jika kita melanggar, maka tatanan yang baik ini akan menjadi berantakan. Ketika di sebuah jalur lalu lintas dengan pengguna jalan yang begitu padat, maka lalu lintas itu akan teratur kalau semuanya taat, kalau semuanya mengikuti aturan. Lalu lintas itu akan berjalan dengan baik kalau semuanya menempatkan dirinya secara adil, menempatkan dirinya dengan tidak mendolimi pihak lain. Dunia juga semacam itu. Jadi kenapa Allah perintahkan kita sholat, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita orang yang mampu mengikuti aturan Allah karena Allah. Kenapa kita puasa? Kenapa kita tidak makan di siang hari? Kenapa kita diperintahkan untuk banyak melakukan sholat dan seterusnya? Itu semua adalah aturan-aturan Allah untuk kebahagiaan kita. Mudah-mudahan kesadaran kita semacam ini tetap istiqomah. Kesadaran kita yang semacam ini mampu bertahan sampai dengan kapanpun. Sampai dengan nanti Allah memanggil kita. Kita tidak akan berhenti melakukan kebaikan demi kebaikan. Jika kita pernah melakukan keburukan, maka mudah-mudahan keburukan-keburukan kita adalah keburukan yang sudah kita mohonkan ampun kepada Allah dan kita bertaubat, kita kembali kepada jalur yang sebenarnya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Ibnu Battutah yang berbahagia, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali mempelajari surat Al-Zilzalah. Setelah kemarin
kita membahas bagian akhir dari surat Al-Adiyat, yang kalau kita nanti baik di dalam sholat maupun di luar sholat, lalu surat Al-Adiyat itu kita baca dengan perlahan, kita bisa meresapi, kita bisa menghayati surat itu, dan kita akan banyak mengambil pelajaran bahwa surat Al-Adiyat itu memberi pesan-pesan kepada kita. Kalau kita sholat dalam keadaan kita khusyuk, kemudian kita diberi pesan tertentu dan pesan itu benar-benar kita dengarkan, maka akan ada perubahan empirik, perubahan praktek dalam kehidupan kita. Kalau di surat Al-Adiyat itu Allah memesankan kepada kita supaya kita menjaga hati kita menjaga sesuatu yang bergerak dari dalam diri kita. Karena Allah itu maha mengetahui semuanya. Kemarin kita pelajari bahwa setiap orang yang berbuat itu pasti punya motif. Semua orang yang melakukan kegiatan-kegiatan fisik, sebelum kegiatan fisik itu dikerjakan, itu sudah ada kegiatan hati. Dari gejolak kegiatan hati itulah, maka orang itu akhirnya memenangkan salah satu dari suara hatinya. Ketika suara hati yang dimenangkan adalah suara hati kebaikan, maka orang itu akan melakukan kebaikan. Tapi ketika suara hati yang dimenangkan adalah keburukan, misalnya pagi setelah sholat subuh, ada dua pilihan di antara kita. Ini mau tidur, apa mau baca Al-Quran dulu, apa mau ngikuti kajian dulu. Kita bergejolak, pasti bergejolak. Nah, gejolak itu mana yang kita menangkan? Dan itu terjadi setiap saat. Terus-menerus itu terjadi. Nah, pada saat kita dikalahkan, jadi kita bukan menjadi, nanti kalau di hari raya itu ucapannya mudah-mudahan kita menjadi pemenang. Kita menjadi orang-orang yang menang. Yang kita menangkan adalah kebaikan, suara hati yang baik. Yang kita menangkan adalah ajakan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan pergolakan itu akan selalu terjadi. Kalau kemarin kita bicarakan, kenapa kita bisa jadi orang baik? Karena Allah tolong kita bisa jadi orang baik. Allah menolong kita, melalui hati kita, kita dimenangkan untuk pertarungan dalam hati itu. Ketika yang dimenangkan oleh Allah, ketika kita mau berusaha dan kita berhasil memenangkan kebaikan itu, sehingga saat demi saat, detik demi detik, itu kita akan selalu melakukan kebaikan karena pergolakan kemenangan itu ada pada kebaikan. Kalau di surat yang kemarin Allah memberikan peringatan bahwa kita mau pura-pura atau kita mau serius, kita mau bersandiwara atau kita mau bertopeng dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Allah tahu. Allah tahu apa yang sekarang kita tampakkan dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita, Allah sudah Maha tahu. Walaupun kemahatauan Allah itu tidak kita sadari, tetapi Allah mengingatkan, pada saatnya nanti, pada hari kiamat nanti, orang akan sadar betul bahwa ternyata apa yang dia lakukan itu diketahui oleh Allah semuanya. Kalau kita melakukan sesuatu, merasa nggak ada yang tahu, mungkin kita merasa nyaman. Biasanya kita kalau melakukan kebaikan cenderung ditampakkan, melakukan keburukan cenderung ditutupi. Dan kita merasa nyaman melakukan keburukan ketika orang lain tidak tahu. Kita merasa nyaman melakukan maksiat ketika kita tidak diawasi oleh orang lain. Tetapi begitu kita tahu bahwa ternyata ada yang mengetahui kita melakukan keburukan, kita mulai panik. Kita mulai panik. Begitu ada indikasi-indikasi bahwa apa yang kita lakukan itu diketahui oleh orang lain, kita sudah akan mulai mengalami kebingungan. Nanti di akhirat ada kebingungan yang luar biasa besar yang akan dilakukan, yang akan dialami oleh setiap manusia. Yaitu ketika mereka tahu ternyata apa yang mereka lakukan selama ini, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tutup-tutupi, ternyata semuanya sudah diketahui oleh Allah. Dan itu kesadaran yang nyata. Jadi nyata-nyata, bukan hanya pengetahuan Allah Maha Tahu. Kita punya pengetahuan. Jadi kita ngerti bahwa Allah itu Maha Tahu. Tapi kita nggak punya kesadaran kalau Allah itu Maha Tahu. Tapi nanti di akhirat itu semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Surat Al-Zilzalah ini kalau dari segi artinya Al-Zilzalah, Az-Zilzalah
itu artinya adalah guncangan. Maka ada beberapa hadis yang menyebut nama surat ini juga berbeda-beda. Yang paling populer itu adalah surat Az-Zilzalah. Ada yang mengatakan surat Idza Zulzilat. Ada yang mengatakan surat Zulzilat. Ada yang mengatakan surat Al-Zalzalah, Az-Zalzalah. Nanti ada beberapa, kalau kita lihat di beberapa mushaf itu ada beberapa beberapa penyebutan nama surat ini yang tidak sama persis. Tapi itu semua mengarah kepada surat ini. Jadi kalau ada orang menyebutkan bacalah surat Az-Zalzalah, itu ya Idza Zulzilatil Ardu. Kalau ada yang mengatakan bacalah surat Idza Zulzilat, atau ada yang mengatakan bacalah surat Zulzilat, atau ada yang mengatakan bacalah surat Az-Zilzalah, itu sama. Semuanya kembali kepada surat ini. Dan surat ini menurut perhitungan mayoritas ulama jumlahnya ada 8 ayat. Kecuali ulama Kufah. Ulama Kufah menghitung 9 ayat. Dari mana kok jadi berbeda satu? Pada ayat ke-6 itu ada yang menghitung 1 ayat, ada yang menghitung 2 ayat. Bagi yang menghitung 1 ayat, maka yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Itu 1 ayat. Ulama Kufah menghitung 2. Maka mereka membaca yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Itu ayat ke-6. Liyurau a'malahum menjadi ayat yang ke-7. Pada umumnya, jadi yang mayoritas selain ulama Kufah, artinya ulama mayoritas itu menghitungnya menjadi 8 ayat. Dari segi turunnya, hampir semuanya sepakat bahwa surat ini turun sebelum Rasulullah pindah ke Madinah. Yang kita istilahkan namanya ayatnya adalah ayat-ayat Makkiyah. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa ayat ke-7 dan ayat ke-8 atau 2 ayat terakhir itu turun di Madinah. Tetapi pendapat ini tidak banyak mendapat dukungan. Jadi itu pendapat kecil. Pendapat kecil. Mengapa ada pendapat kecil yang mengatakan ayat 7 dan ayat 8 turun di Madinah? Karena ada peristiwa. Jadi ada peristiwa orang Islam yang di Madinah waktu itu mereka melakukan satu kebaikan yang sangat kecil. Dan orang-orang munafik mengatakan kebaikan kayak gitu tidak ada artinya. Sedekah kok cuma 500 perak. Di zaman sekarang uang 500 rupiah itu dibuang di jalan aja nggak ada yang ngambil. Kayak gitu kok dipakai sedekah, itu nggak ada artinya. Sebaliknya ada orang berbuat maksiat karena dianggap kecil. Maksiat cuma ngelihat gambar kaki orang lain. Ya kan itu dianggap maksiat kecil, tapi maksiat sekecil apapun itu tetap nanti akan ada balasannya. Sehingga pada saat itu kemudian populer sesama sahabat itu membacakan ayat ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ini untuk menjawab orang munafik yang mengatakan amalan perbuatan kecil kayak gitu tidak ada artinya. Mending tidak usah berbuat daripada sedekah kok cuma 500. Mending tidak usah berbuat, pergi ke masjid kok enggak serius. Masa datang cuma sholat balik lagi. Itu mungkin dianggap kecil. Masa berbuat kok cuma nata sandal. Masa berbuat baik kok cuma ngurusi diri sendiri. Padahal itu semuanya kebaikan. Maka populer di antara mereka kemudian membacakan ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan baik nanti akan dilihat di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga melakukan keburukan sekecil apapun nanti juga akan mendapatkan balasan dan dia akan mengetahui balasan itu nanti di akhirat. Dari sebab adanya riwayat ini, jadi ada riwayat populernya ayat ini dibaca oleh sahabat-sahabat di Madinah, sehingga ada ulama yang mengatakan 2 ayat terakhir dari surat Az-Zilzalah itu turunnya di Madinah. Tetapi pendapat kecil ini tidak didukung oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa semua isi dari surat Az-Zilzalah itu turunnya sebelum Rasulullah hijrah. Berarti semua ayatnya adalah ayat-ayat Makkiyah. Jadi ayat-ayat yang
tujuan utama atau isi utamanya itu berkaitan dengan masalah tauhid, dengan masalah keimanan. Ayat ini secara umum masih senada, masih sambungan, masih serasi dengan ayat-ayat yang sudah kita pelajari kemarin, mulai dari surat At-Takatsur. At-Takatsur juga membicarakan masalah manusia dan dunia dan kehidupan dunia, lalu dihubungkan dengan nanti di akhirat. Surat Al-Qari'ah juga sama, tentang kehidupan manusia di dunia ini dan akibat mereka melakukan kehidupan dunia jika nanti mereka ada di akhirat. Lalu surat Al-Adiyat masih sama, tentang hari kiamat semua. Tentang hari kiamat, tentang ancaman, tentang peringatan bagi orang yang melupakan kehidupan akhirat. Maka surat Az-Zilzalah masih sama dengan itu. Nanti kalau sudah mulai berbeda tema, itu kita kalau sudah masuk surat Al-Bayyinah. Jadi setelah surat Az-Zilzalah, nanti ada surat Al-Bayyinah. Nanti beda lagi itu temanya. Tapi pada 4 surat ini temanya sama. Sebelum itu, kalau yang dulu sudah pernah kita pelajari, surat Al-Asr, itu temanya beda lagi. Mulai surat At-Takatsur, kemudian surat Al-Qari'ah, surat Al-Adiyat, dan surat Az-Zilzalah, itu tema utamanya sama dengan penekanan yang berbeda-beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada pengulangan kata zalzalah. Ada pengulangan kata, yang pertama ada kata zulzilat. Kata kerja dengan tidak menyebutkan pelakunya, yaitu bergejolak atau bergerak atau ketika berguncang. Idza zulzilatil ardu, ketika sudah diguncang. Sudah diguncang dengan tidak menyebutkan siapa yang mengguncang. Kemudian tidak disebutkan proses guncangan itu, tetapi ada pengulangan kata berikutnya yaitu zilzalaha. Kalau dari kemarin sudah kita pelajari beberapa kata yang terulang, baik terulang persis maupun terulang secara bentuk kata. Jadi bentuk katanya saja yang terulang, tetapi kadang-kadang ada yang terulang persis, ada yang terulang bentuk katanya. Jadi zulzila dan zilzal itu bentuk katanya terulang, tetapi pengulangannya tidak sama persis. Jadi apabila bumi sudah diguncang, zilzalaha dengan keguncangannya. Ini maknanya adalah untuk salah satu tujuan pengulangan di dalam Al-Quran adalah untuk menguatkan. Kalau yang pertama kita bahas dulu adalah ketika kita membahas kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Itu yang awal bulan Ramadan kemarin kita bahas kenapa diulang, ada pengulangan. Dan itu terjadi banyak di Al-Quran. Jadi pengulangan itu terjadi karena manusia menganggap atau manusia menangkap ayat itu biasa-biasa. Padahal yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Dan bentuk yang menunjukkan bahwa ayat yang diulang dengan kata yang terulang itu luar biasa, maka Allah jelaskan dengan kata yang terulang. Jadi idza zulzilat, apabila sudah diguncang al-ardu bumi, zilzalaha dengan guncangannya. Manusia tahu bahwa bumi ini bisa berguncang, itu tahu. Bisa tahu. Kalau hanya kalimat zulzilatil ardu, ketika bumi diguncang, maka bayangan manusia hanya gempa bumi. Bayangannya hanya gempa bumi. Dan manusia sudah punya gambaran. Gempa bumi itu ya kayak gitulah.
Jadi bumi ini bergerak, bangunan di atasnya itu bergoyang-goyang. Kalau sampai kencang maka bangunannya bisa roboh. Ya, ya mungkin hanya itu. Kalau disebutkan zulzilatil ardu saja tanpa kata zilzalaha. Kalau disebutkan kata zilzalaha, maka ada pengulangan yang menunjukkan kuatnya guncangan. Jadi guncangan itu bukan guncangan biasa, ini guncangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan guncangan itu yang terjadi adalah guncangan yang tidak pernah dibayangkan dalam benak manusia. Artinya ilmu yang dimiliki manusia belum pernah punya pengalaman, belum pernah punya pengetahuan. Bayangan aja nggak ada, bahwa akan ada bumi yang berguncang seperti itu. Dulu ketika ada gempa di Jogja itu, tahun 2006, ketika ada, ya 2006 tahun berapa itu kan barengan tuh gempa Jogja, Lapindo, Sidoarjo, itu kan hampir bareng, beda jam ya. Orang-orang yang sudah bangun ketika gempa itu terjadi, kan gempa terjadi setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, lalu gempa itu terjadi. Orang-orang di daerah Bantul itu bercerita. Jadi mereka itu sudah ada di jalan, yang di jalan itu jalan itu bukan jalan yang di kanan kirinya penuh dengan bangunan rumah, melainkan jalan itu jalan raya, jalan besar, akan tetapi kanan kirinya masih hamparan sawah. Jadi yang terlihat kalau kita jalan, kanan kiri itu hamparan sawah, tanah datar. Ketika ada gempa itu, dia sudah ada di jalan itu. Dan yang dia lihat, ceritanya, begitu gempa terjadi, dia kaget. Maka dia pun juga berhenti karena kendaraannya juga nggak bisa jalan dengan normal. Maka dia berhenti dan dia melihat sawah itu, sawah atau hamparan lahan di kanan kiri jalan itu seperti dia melihat gelombang ombak di laut. Jadi menggulung-gulung gitu. Sawah itu kayak ombak. Jadi namanya tanah itu naik turun naik turun naik turun dan menggelombang seperti berjalan berurutan. Itu mungkin hanya visual atau apa yang berhasil dilihat oleh salah seorang yang ketika gempa itu terjadi, jadi bukan bergoyang kanan dan kiri, tapi bergoyang itu ke atas ke bawah. Makanya korban gempa Jogja itu dari segi bangunan cukup parah, dan akibatnya juga dari segi korban jiwa juga cukup besar. Karena bentuk gempanya aneh. Jadi bukan gempa yang berjalan. Seperti kalau kita rasakan ada gempa yang sering kita rasakan itu kan seperti bergoyang kanan atau kiri gitu. Ke kanan ke kiri, kanan ke kiri. Tapi ini enggak, ini ke atas ke bawah. Ini baru salah satu bentuk gempa. Yang pada waktu itu berapa itu skala Richternya? Itu sekitar 8. 8 skala Richter atau berapa. Kemudian Aceh itu 9 skala Richter yang kemudian terjadi tsunami. Dan korbannya konon mencapai 150-an ribu orang meninggal. Belum lagi dampak berikutnya juga cukup panjang. Ini gempa-gempa yang masih wajar. Jadi gempa itu masih wajar. Jadi gempa yang sebesar itu masih wajar. Karena kalau gempa yang difirmankan oleh Allah, guncangan bumi yang difirmankan oleh Allah di surat ini gempa yang tidak seperti gempa yang pernah dilihat manusia. Ini makna dari pengulangan kata. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu diguncang dengan guncangannya. Berarti bukan guncangan biasa, dengan guncangan yang luar biasa. Ini guncangan yang begitu besar. Apakah itu akan terjadi? Pasti terjadi. Apa indikatornya? Kemarin kita pelajari dalam Al-Quran, kalimat yang di Indonesia diterjemahkan dengan jika. Itu ada idza, ada in, ada lau. Kalau digunakan idza, maka kalimat itu masuk pada kata yang belum terjadi, tetapi pasti terjadi. Sedangkan kalau menggunakan in, masuk pada kata yang belum terjadi,
Dan terjadi tidaknya itu masih bersyarat. Masih ada syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, terjadi. Kalau tidak, ya tidak. Kalau menggunakan lau, biasanya juga diartikan jika. Tetapi kalau lau itu walaupun pikiran manusia sangat mungkin terjadi atau Allah Maha Kuasa untuk menjadikan. Tetapi kalau Allah berfirman dengan lau, itu tidak akan mungkin terjadi. Kalimat ini adalah kalimat yang diawali dengan idza. Maka kata idza ini masuk pada satu peristiwa, satu kejadian yang pasti akan terjadi. Tidak diragukan lagi. Sekarang kita merasa nyaman duduk di rumah, kita merasa nyaman jalan, kita merasa nyaman belanja, kita merasa nyaman, semuanya kita merasa nyaman. Kenapa? Karena buminya tenang. Karena buminya tenang. Begitu ada guncangan kecil saja, kita bisa bayangkan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan jika bumi ini berguncang. Jangankan berguncang keras, berguncang ringan saja. Kita lagi makan, dan kita lagi lapar banget. Dan makanan yang kita makan adalah yang kita tunggu lama, makanan yang sangat kita harapkan. Lalu begitu enak makan, dapat satu suap, tiba-tiba buminya bergerak, grek. Maka enaknya makanan itu hilang sudah. Kita pasti pilih keluar, meninggalkan makanan itu. Semua kegiatan itu menjadi tidak akan ada nilainya, menjadi tidak akan dilaksanakan ketika bumi ini bergerak. Ini hanya gambaran, di gambaran kecil. Allah mengingatkan, manusia begitu asiknya sekarang itu hidup di dunia. Begitu ributnya mereka bersaing. Begitu repotnya mereka mengurus dunia. Dan begitu ambisinya mereka, begitu ambisiusnya mereka itu menjalani kehidupan dunia. Seakan-akan dunia ini akan aman-aman saja. Seakan-akan dia tidak akan mati, seakan-akan tidak akan ada kiamat, seakan-akan tidak akan ada kehidupan yang lebih hakiki. Karena kalau kehidupan yang hakiki itu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia itu kehidupan nisbi, kehidupan yang tidak pasti. Jadi jangan berharap kepastian kalau di dunia. Kalau yang pasti itu di akhirat. Kalau yang di dunia itu nisbi, tidak pasti. Jadi dalam kehidupan yang tidak pasti ini manusia menganggap ada kepastian. Maka Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang pasti, maka janganlah kalian itu merasa nyaman-nyaman saja hidup di dunia dengan melakukan seenaknya. Maka ditakdirkannya kita hidup, ditakdirkannya kita bisa menjalani kehidupan sekarang ini, tinggal di atas bumi sekarang ini sebenarnya kita menjalani satu ketidakpastian menuju kepada kepastian. Maka janganlah ketidakpastian itu justru mendominasi kita dan meninggalkan kepastian. Orang kerja keras belum tentu kaya, tapi orang hidup pasti mati. Jadi itu kepastiannya. Maka yang dikejar atau yang dioptimalkan bukan menjalani ketidakpastiannya. Ya bekerja sebagai tugas kita ibadah. Menikah ya menikah sebagai tugas kita ibadah. Terus begitu. Jangan menikah lalu tenggelam dalam pernikahan, lalu bekerja tenggelam dalam pekerjaan, berprofesi tenggelam dengan profesionalisme, berpolitik tenggelam dalam dalam dunia perpolitikan, sampai melupakan itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Dari situlah Allah mengingatkan nanti jika sudah tiba waktunya bumi ini diguncang dengan keguncangan yang sangat besar. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat ini untuk hari esok dari surat Al-Zilzalah. Mudah-mudahan kita disehatkan jasmani dan rohani kita dikuatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan di dalam kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dan Allah pancarkan cahaya dari rumah kita masing-masing melalui kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan cahaya itu lebih masuk ke dalam hati kita dan mengantarkan perbuatan-perbuatan kita yang penuh dengan cahaya. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.